Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan saya jelaskan lebih detail 3 hal utama yang harus dikaji secara komprehensif yang berkenaan dengan membangun network melalui bisnis MLM agar kita tidak terjebak ke dalam ranah perbudakan. Yang pertama adalah sistem bisnis yang sering kali disebut dengan marketing plan. Yang kedua adalah cara kerja yang diajarkan dalam membangun jaringan. Dan yang ketiga adalah paradigma kesuksesan yang diajarkan kepada para peserta bisnis MLM terkait. Semua yang saya jelaskan ini bersifat debatable, bisa diperdebatkan dan merupakan bahan kajian, bukan bahan yang didasari oleh kebencian kepada para pelaku bisnis MLM. Bahan kajian agar para pelaku bisnis MLM tidak terjebak ke dalam ranah perbudakan. Sistem atau marketing plan yang ada di dalam sebuah bisnis MLM adalah merupakan rancangan manusia yang memiliki ragam tujuan. Walaupun kita tidak bisa memberikan penilaian kepada niat yang membuatnya, tetapi kita bisa menganalisa dampak yang bisa ditimbulkan oleh sebuah sistem yang kita buat. Unsur spekulatif dalam sebuah marketing plan yang mengarah kepada eksploitasi atau perbudakan bisa dikaji dari beberapa sudut. Yang pertama adalah dari konsep network tree dan jenis bonus-bonusnya. Konsep binary yang menggunakan bonus pasangan tanpa indeks atau non-budgeting merupakan konsep yang spekulatif dari sisi perusahaan. Semakin banyak orang yang memiliki jaringan yang tersusun secara metrik, maka akan semakin defisit jatah bonus pasangan. Pengeluaran perusahaan akan lebih banyak dibandingkan dengan pemasukan. Hal ini menciptakan dua harapan yang kontradiktif. Perusahaan berharap jangan terlalu banyak mitra yang memiliki komposisi jaringan yang metrik, sementara di sisi lain, mitra berharap memiliki komposisi jaringan yang metrik. Manipulasi dari sistem sejenis ini jelas-jelas akan menimbulkan eksploitasi atau perbudakan. Mitra yang belum memahami bahayanya konsep seperti ini akan bekerja keras penuh harapan tanpa menyadari bahwa bayang-bayang kebangkrutan dari perusahaan bisa menghampirinya sewaktu-waktu. Sementara mitra yang sudah berpengalaman sudah dipastikan akan segera menangkap peluang bisnis seperti ini, melakukan berbagai macam trik percepatan untuk mendapatkan uang. Misalnya, mendaftarkan diri lebih dari satu titik atau akun, memborong barang, dan melemparnya ke pasar dengan harga murah. Dan itu artinya adalah bahwa dia merusak pasar tempat para mitranya dan mitra yang lain menjual produk semakin tidak karuan karena semakin banyak undercutting price. Pola seperti ini bukanlah merupakan tempat yang tepat untuk membangun jaringan jangka panjang karena polanya mendorong orang adu cepat untuk dapat uang sebelum perusahaan kolaps, yang diakibatkan defisit dalam menghadapi bonus pasangan tanpa indeks atau non-budgeting. Pola bisnis MLM seperti ini jelas-jelas merupakan manipulasi yang melahirkan eksploitasi atau perbudakan. Perbudakan dalam pola pikir, yang penting saya dapat duit duluan. Jika Anda membangun jaringan melalui pola bisnis network seperti ini, maka Anda akan menularkan konsep eksploitasi ini kepada orang lain. Satu hal yang harus diingat, memang tidak semua konsep binary menimbulkan eksploitasi atau perbudakan, kecuali yang jelas-jelas seperti yang saya uraikan di atas. Konsep penyusunan jaringan atau network dalam bentuk matahari yang menggunakan hukum keseimbangan omset adalah merupakan bentuk lain dari sebuah manipulasi yang juga akan melahirkan eksploitasi atau perbudakan. Setiap orang akan terus dikejar target untuk menyeimbangkan omset dari setiap jalurnya. Jika tidak seimbang, maka bonus yang diraih akan semakin mengecil. Jalur yang beromset terlalu besar akan menjadi ancaman. Maka umumnya, para mitra akan melakukan apapun dalam tanda petik untuk membesarkan jalur yang kecil dan menyeimbangkannya. Jika Anda membangun network melalui bisnis yang berpola seperti di atas, maka Anda sedang menularkan konsep perbudakan kepada orang lain. Mari sekarang kita lihat dari sisi lainnya.
yaitu dari kewajiban belanja produk. Jika bonus bisa diraih setelah Anda melakukan pembelian produk di luar kebutuhan dan Anda didorong untuk menjual produk, serta harus mengajarkan cara yang sama kepada mitra Anda, maka konsep kerja seperti ini jelas-jelas merupakan perbudakan. Perusahaan yang menggunakan pola kerja seperti ini sama saja menyuruh mitranya membangun istana pasir di tepi pantai. Ketika jaringan sudah bertumbuh besar, maka konflik akan semakin bertumbuh besar pula. Akan terjadi persaingan yang tidak sehat karena para penjual produk semakin bertebaran di mana-mana. Sekali lagi, pola seperti itu adalah merupakan eksploitasi karena setiap orang tanpa disadari disuruh membangun ketidakseimbangan antara jumlah penjual dan jumlah pembeli. Konsep bisnis MLM yang ideal adalah yang menempatkan mitranya menjadi pembeli dan membeli produk sesuai kebutuhan, bukan ditempatkan sebagai penjual. Singkatnya adalah, jika Anda ditawari bisnis MLM dan Anda melihat para mitranya menjual produk, bukan dikonsumsi sendiri, maka tempat itu bukanlah tempat yang pas untuk membangun jaringan. Dalam video bagian 3, akan saya jelaskan cara kerja yang seperti apa yang bisa melahirkan perbudakan atau eksploitasi di dalam sebuah bisnis MLM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.